Non eselon ini merasa lebih bereselon daripada yang punya eselon. Jadi ini mereka ini kayak miskin struktur, kayak fungsi. Bisa mereka membuat keputusan, menakut-nakuti direkturnya, menakut-nakuti dirjennya, bahkan mereka merasa lebih menteri daripada menteri. Saya udah belanja masalah, saya udah banyak diskusi sama sekjen. Dirjen-dirjen ini kan takut semua ini, apalagi aparat penegak hukum apa segala macam. Bagian apa namanya staf evaluator tidak paraf, oh ini takut begini. Padahal sudah sebagian ada caranya itu. Ya ini ibarat kata permainan bola tanpa bola ini, gerakan tambahan, lincah semua ini. Nah ini mainnya seperti angin, dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Dan yang bisa tahu itu cuma mantan pemain angin saja. Dan saya kebetulan juga pernah merasakan bagaimana bermain angin itu. Karena pengusaha yang sukses itu cuma dua. Satu adalah pengusaha menaklukkan aturan, yang kedua menaklukkan pejabat. Kalau tidak bisa menaklukkan pejabat, dia taklukkan stafnya pejabat. Ya caranya bagaimana, memang itu keahlian yang mereka lakukan. Jadi Mbak Roro, saya pikir ini adalah bagian yang kami lakukan. Kami sudah komitmen, kami orang baik-baik, kami sudah rapat semua. Tapi yang namanya baik ini kan kalau ada peluang ya bisa 50-50 juga. Nanti kalau kita bilang baik, nanti mati aja masuk surga, baru semua kita tahu mana yang baik, mana yang gak baik, kira-kira begitu. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 7 yang saya hormati. Pertama, luar biasa sekali, ini seperti kalau orang mau kuliah, baru masuk mata kuliah pengantar, tapi ujiannya sudah seperti semester 2. Tapi memang itu adalah konsekuensi kalau kuliah dalam waktu yang mepet, cuma 2 bulan. Kalau kita ikut jalur normal, nggak selesai-selesai. Karena itu izinkan saya untuk menanggapi tidak satu persatu, tapi saya akan berbicara pada konteks yang umum, tapi substansinya itu tidak akan keluar. Izinkan saya pimpinan, setelah saya mengidentifikasi secara cermat, saya mengamati semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 7, ada 4 persoalan besar. Yang pertama itu adalah pengelolaan di sektor minerba. Yang kedua itu adalah di dalamnya termasuk adalah illegal mining, lingkungan dan pendapatan. Yang kedua itu persoalan lifting minyak. Yang ketiga itulah tata kelola birokrasi di Kementerian SDM. Dan yang keempat ini adalah terkait dengan bagaimana membuat strategi untuk meningkatkan PNBP. Lain-lainnya saya pikir umum, karena itu izinkan saya untuk mengupas satu-satu. Yang pertama pimpinan, kalau terkait dengan illegal mining. Illegal mining ini saya nanti akan bicarakan pada forum khusus, tidak dalam forum persidangan. Kita akan membuat forum diskusi FGD yang tidak diketahui oleh orang lain, tertutup. Saya akan bongkar aja, nggak apa-apa, karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu. Tetapi saya harus sepakat dengan bapak-bapak semua, ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama. Kalau kita ingin melakukan perubahan terhadap negara. Dan illegal mining ini sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif. Terutama pada kami yang ada di sini dan bapak-bapak, bapak ibu semua dan aparat. Karena ini kan seperti perum penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sampai kita gas, habis itu yang lain telepon kita. Karena saya ini juru gas, jadi jangan ragukan tentang nyali saya lah Pak. Saya dari Papua datang ke sini kan melewati darat, laut dan udara. Jadi nggak ada lagi yang perlu kita pikirkan untuk hambatan mana yang tidak kita lalui. Ya Pak, ya Pak Riko ini tahulah kita bagaimana jalan kaki berkilo-kilo ya Pak Riko ya. Jadi itu Pak menyangkut illegal mining. Saya komit. Kita akan selesaikan. Yang kedua menyangkut dengan Mbak Roro dari urusan
saya apa namanya pejabat eselon 1 eselon 2, menurut saya eselon 1 eselon 2 itu baik. Yang agak repot non eselon. Non eselon ini merasa lebih bereselon daripada yang punya eselon. Jadi ini mereka ini kayak miskin struktur kayak fungsi. Bisa mereka membuat keputusan, menakut-nakuti direkturnya, menakut-nakuti dirjennya, bahkan mereka merasa lebih menteri daripada menteri. Saya udah belanja masalah. Saya udah banyak diskusi sama sekjen. Dirjen-dirjen ini kan takut semua ini, apalagi aparat penegak hukum apa segala macam. Bagian apa namanya staf evaluator tidak paraf, oh ini takut begini. Padahal sudah sebagian ada caranya itu. Ya ini ibarat kata permainan bola tanpa bola ini. Gerakan tambahan, lincah semua ini. Nah ini mainnya seperti angin. Dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Dan yang bisa tahu itu cuma mantan pemain angin saja. Dan saya kebetulan juga pernah merasakan bagaimana bermain angin itu. Karena pengusaha yang sukses itu cuma dua. Satu adalah pengusaha menaklukkan aturan, yang kedua menaklukkan pejabat. Kalau tidak bisa menaklukkan pejabat, dia taklukkan stafnya pejabat. Ya caranya bagaimana memang itu keahlian yang mereka lakukan. Jadi Mbak Roro saya pikir ini adalah bagian yang kami lakukan. Kami sudah komitmen, kami orang baik-baik, kami sudah rapat semua. Tapi yang namanya baik ini kan kalau ada peluang ya bisa 50-50 juga. Nanti kalau kita bilang baik, nanti mati aja masuk surga, baru semua kita tahu mana yang baik, mana yang gak baik, kira-kira begitu. Tapi insya Allah lah. Yang berikut tentang net zero emission, saya pikir kita punya resources yang besar, kita punya CCS yang tidak dimiliki oleh negara lain untuk di Asia Tenggara. Kita mempunyai potensi energi baru terbarukan, yang undang-undangnya katanya lagi dibahas. Ini adalah bagian yang harus kita selesaikan. Minimal 2 bulan ini ada titik terang. Titik terangnya sudah ada. Kalau bisa lampu dinyalain, nyalain. Karena undang-undang EBT-nya udah hampir selesai. Ini kan tinggal transmisinya aja ya, Pak Sekjen ya. Tinggal dikit lagi lah. Ini antara lobby dengan PLN. Kita bicara ini satu jangan sampai liberal. Tapi negara ini kan sebenarnya saya agak sedikit bingung Pak pimpinannya. Saya pernah membaca, karena ini kita pertentangkan antara nasionalis dan liberal. Tapi kalau saya pernah membaca bukunya Pak Mitro, dia mengatakan begini, kita tidak perlu memperdebatkan antara kapitalisme dan sosialisme. Karena kapitalisme ini kan beda-beda tipis dengan liberalisme. Dia mengatakan begini, kapitalisme itu sebagai instrumen untuk menuju sosialisme. Apa yang kita mau bagi kalau barang tidak ada. Nah terkait dengan urusan ini, saya pikir penting untuk kita membuka diri, tapi tidak terlalu terbuka banget. Ya kalau kita mau tunggu, kalau kita tunggu PLN membangun energi baru terbarukan sampai sesuai dengan target yang Mbak Roro tadi sampaikan, harusnya kan 25% kita di tahun 2025. Tapi kemudian revisi. Dan kemudian target tahun 2050 kita net zero emission. Berarti kan industri kita sudah harus memakai energi baru terbarukan, kemudian carbon capture kita juga harus bagus. Dan range-nya harus kita buat dalam kurun waktu sekarang. Nah kalau itu range-nya dibuat, kalau tidak ada potensi cadangan uangnya untuk capex untuk melakukan itu, berarti kita ini hanya bermain di atas kertas, bisnis as usual aja. Kalau itu kan bukan zamannya lagi ya Ibu Dirjen ya. Jadi saya pikir perlu ada terobosan. Nah terobosan inilah kami akan minta di pimpinan. BUMN ini kalau saran saya untuk listrik ini, kita blending aja lah. Suruh dia tugasnya itu bikin tuh transmisi sebanyak-banyaknya. Baru kemudian power plant-nya kita kolaborasi, kalau itu cukup ya lakukan dia. Tapi kalau tidak swasta murni. Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang kan juga dari swasta. Akhirnya oversupply. Yang susah transmisi. Di wilayah Sulawesi di mana-mana, kenapa listrik tidak bisa masuk di industri? Karena nggak punya transmisi. Jadi PR kita sebenarnya PLN ini harus prioritaskan itu transmisinya. Jadi barang ada, listrik ada, kalau transmisi nggak ada, siapa yang mau pakai? Nah apalagi potensi energi baru terbarukan itu, kalau kita melakukan pendekatan angin, matahari dan air, itu rata-rata wilayah ada di luar Pulau Jawa. Di Sumatera oke, energi sinar matahari di Indonesia Timur, di Kalimantan,
rata-rata. Nah itu jangankan kita mau bicara energi baru terbarukan, lampunya di sana aja setengah hari hidup, setengah hari mati. Jadi menurut saya harus kita buka ini secara transparan. Tidak bisa lagi lah kita orgasme dengan bayangan pikiran-pikiran seolah semua sudah bagus, semua sudah bagus, padahal masalah. Kalau bagus berarti tidak masalah, kalau ada masalah berarti nggak bagus. Dan menurut saya kita harus jujur pada diri kita sendiri. Yang berikut menyangkut dengan lifting minyak, ini salah satu persoalan. Kalau kita menengok ke belakang, saya pikir ini bukan mengajari bapak-bapak semua, karena bapak-bapak ini paling ahli. Tapi waktu kita masih mengkuliah, tahun 97-96, itu 40% pendapatan negara kita itu adalah lifting minyak, makanya kita masuk ke negara OPEC. Dan itu lifting kita mencapai 1.600.000 barel per day. Dengan konsumsi kita waktu itu hanya 700.000 barel per day. Kita masih surplus, waktu itu kurang lebih sekitar 900 sampai dengan 1 juta barel per day. Hari ini terbalik. Hari ini konsumsi kita 1,5 sampai 1,6 juta barel per day. Lifting kita 600.000. Bahkan feeling saya di tahun 2024, 600.000 itu nggak akan tercapai. Maksimum diangkat 580.000. Saya agak sedikit tahu data ini karena saya Dewan Pengawas SK Migas waktu di Kementerian Investasi. Nah, yang menjadi ironinya adalah, apakah penurunan lifting itu kemudian kita menyerah? Kalau kita menyerah itu kalau cadangan kita sudah nggak ada. Itu hal yang wajar aja. Tapi kalau memang ada, kenapa nggak kita naikkan? Itu problemnya di situ. Nah, setelah saya dalami, Pak, untuk sementara Pak Pimpinan, belanja masalah sementara, itu ternyata lifting kita itu total sumur yang ada, dari total lifting 600.000 barel, itu kan 65% dari Pertamina, 25% dari ExxonMobil, 10%-nya dari K3S yang kecil-kecil. Artinya 90% lifting minyak ini dikuasai oleh Pertamina dan ExxonMobil, yang juga Exxon itu bekerja sama Pertamina. Nah, dari total sumur totalnya 44.900 sekian sumur. Sumur yang berproduksi itu hanya 16.000 lebih, 16.300. Sumur idle-nya itu ada 16.250 sekian. Dan setelah dicek lagi ada kurang lebih sekitar hampir 5.000 sumur yang bisa dioptimalkan. Nah, ini nggak dilakukan. Ini nanti kita bikin lagi mazhabnya seperti mazhab Iup. Ini kan sumur konsesi ini kan punya negara. Tapi kemudian itu diberikan pengelolaannya kepada K3S yang yang BUMN atau yang bukan BUMN. Nah, sekarang kalau itu nggak dilakukan, untuk apa? Mendingan kita buka untuk swasta nasional atau swasta asing yang betul-betul mau mengelola sumur-sumur ini dengan target pendapatan negara. Target pendapatan negara kita dari 600.000 barel per day itu sama dengan 12 miliar US dollar. Ini kontribusi kepada negara. Nah, yang kedua adalah teknologi. Kalau menurut saya kita harus belajarlah sama orang yang sudah punya contoh kebaikan. ExxonMobil di Banyu Biru itu, ya di apa nama? Banyu Urip. Banyu Urip itu ketika dia mendapat cadangan, siapa dirjen apa ya? Bapak dirjen ini. Oh ini, sorry ini sekjen merangkap dirjen. Ini juga inspektur menangkap dirjen. Ini rangkap-rangkap semua. Nanti besok kalau saya umroh beliau juga merangkap menteri kelihatannya. Jabatannya 3. Goyang aja Pak Sekjen. Nah, saya doakanlah Bapak tambah paten gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah pertama, ExxonMobil mendapatkan di Cepu itu, awalnya itu dia cuma mencapai sekitar 90.000 barel sampai 100.000 barel per day. Tapi apa yang terjadi? Dia mendapatkan teknologi, dan kemudian kualitas teknologinya itu bisa memompa minyak yang lebih banyak lagi, menjadi sekitar 140.000 barel nanti di tahun depan sampai 150.000. Nah, artinya ada potensi peningkatan di situ terhadap optimalisasi daripada sumur-sumur yang ada. Nah, kenapa Pertamina nggak ikut lagi itu? Dan setelah saya cek, itu potensinya bisa naik sampai 20-25%. Nah, mungkin ini sebuah desain besar. Jadi kalau kita mau meningkatkan lifting minyak kita, saya memakai strateginya seperti main bola. Ada gaya Barcelona menyerang, dan ada yang gaya bertahan, seperti Juventus. Nah, Juventusnya kita pakai untuk bagaimana mengoptimalkan sumur-sumur idle dan meningkatkan optimalisasi dengan teknologi dari sumur-sumur yang sudah optimal, dan kemudian penyerangannya seperti Barcelona itu adalah kita melakukan eksplorasi di beberapa kawasan, dan itu memang nggak bisa cepat, itu butuh waktu. Nah, sudah barang tentu untuk lifting ini kita membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan, karena aturan kita ini
Aturan yang kita buat membuat diri kita sendiri susah. Masa orang mau bangun sumur minyak aja sampai aturannya 300 lebih tahapan aturan yang kita buat. Sweetener kita yang tidak menjanjikan untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Jadi saya pikir sudah harus kita rubahlah. Memang ini dibutuhkan keberanian. Ini saya tidak tahu pertanyaan ini apakah kamu uji, apakah Menteri Investasi baru ini paham atau enggak, wallahu alam juga. Tapi ya terpaksa lah kita harus menyampaikan kan gitu. Yang berikut menyangkut dengan urusan, jadi menyangkut lifting minyak. Ini salah satu. Tidak hanya itu sebenarnya ya. Gas kita, LPG. LPG kita itu konsumsi kita sekarang kurang lebih sekitar 7 juta. Di dalam negeri hanya 1.800.000, 1.700.000 lebih produksi kita. Sisanya kita impor. Apa negara ini begini terus? Apa nggak bisa kita membangun industri itu? Atau sengaja ini dibiarkan untuk importir main terus? Jadi saya jadi bingung begitu saya masuk. Ke depan, gas-gas yang akan muncul di tahun 2005-2026, yang itu C3 sama C4, kita akan membangun industri hilirisasi untuk bagaimana membuat ketahanan energi kita, agar LPG kita itu bisa kita bangun dalam negeri. Itu kira-kira cara tadi menaikkan lifting. Yang kemudian menyangkut dengan Pak Ramson, BNPB, Pak, ini saya akan bicarakan dengan tim. Kita akan bicarakan dengan tim. Memang ini mengelola menata kembali di Minerba ini, Pak. Ini kompleks. Ini ada yang main backdate. Udah macam-macam lah. Udah jangan kita baku. Kita ini kan sama-sama tahu ini. Ada yang karena ini ada tangan-tangan yang tidak terlihat juga sebenarnya. Orang di Kementerian SDM sebenarnya takut, Pak. Tapi jangan ditakut-takuti juga, kasihan. Ini mereka, kalau tidak begini, nanti begini. Kalau kamu tidak ikut, nanti ditekan dari sini. Ya mampuslah itu orang. Kan tidak semua orang punya karakter yang kuat. Apalagi dengan pengusaha dengan berbagai macam kemampuan untuk merayu kan. Pengusaha ini salah satu spesifikasi keahliannya merayu. Itu. Kalau sama pengusaha, komitmen dalam rayuan, komitmen dalam tindakan. Kalau kita sekarang sebagai partai politik, komitmen dalam membuat narasi, tindakan kita pikir-pikir dulu. Cocok barang ini pimpinan. Seperti tadi malam Ketua Umum Nasdem Bang Surya itu. Yang berikut menyangkut dengan Satgas. Satgas insya Allah lah dalam waktu 2 bulan ini saya belanja masalah dulu karena baru lantik hari Senin, hari Selasa, Rabu urus Munas Golkar, Kamis Jumat urus B1 KWK, urus pilkada Pak, karena ini konsekuensi tuntutan negara. Jadi saya belum sempat untuk belanja masalah secara detail. Tapi yakinlah bahwa kita semua mempunyai niat yang baik untuk bagaimana negara ini bisa lebih baik. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh para Bapak Ibu semua tentang harapan dari kami akan melakukan juga dengan transparan. Dan kalau boleh pimpinan, untuk kami dari Kementerian SDM, kami menawarkan konsep, ada yang sifatnya kita rapat begini, tapi ada sifatnya FGD. Karena kalau rapat begini kelihatannya menjadi konsumsi umum, dan kalau ini saya buka semua di sini, ya sudah. Ini ikan makan rame, orang Papua bilang ikan makan rame ini. Jangan sampai tulis lain, baca lain, bikin lain. Ini yang menjadi soal. Menyangkut dengan laporan keuangan, kita akan mainkan secara baik untuk kita laporkan. Karena waktu sudah jam 5 lewat, saya takut pimpinan tegur saya konsisten pada 1 jam. Karena itu saya ucapkan terima kasih, waktu saya serahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri.